Tahukah sampean, Cak? Ternyata mesin Honda MotoGP banyak yang rusak. Kita akan lihat dalam sebuah video khusus alokasi engine yang tersisa pada musim ini. Kita akan bedah dalam video berikut ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu maneh dengan IWB. Duh, ngomong sampai belepotan, Kang Mas. Pada video ini, IWB ingin nge-share ke sampean semuanya tentang alokasi engine. Mungkin sampean semuanya tidak tahu bahwa mesin MotoGP itu dibatasi, Cak. Mesin itu ada regulasi, mesin itu diatur. Mesin itu alokasinya ada jumlahnya, di mana setiap tim harus benar-benar menghitung, mengkalkulasi, nggak boleh sembarangan, Cak. Jadi kalau pembalap ini ibaratnya jatuh pun itu ada hitungannya. Jatuh itu berpotensi bisa merusak engine. Karena kenapa? Engine ini adalah komponen yang nggak bisa diotak-atik. Itu yang menjadi big problem bagi para tim jika mereka tidak menjaga mesinnya baik-baik. Sebelum kita membahas tentang alokasi engine dan berapa sisa unit engine yang tersisa, kita akan membahas dulu mengenai mesin. Sama harus tahu, Cak, bahwa di MotoGP ada tim factory, ada tim satelit, ada juga tim yang mendapatkan konsensi. Bahwa untuk tim factory yang pada kondisi yang non konsensi, maksudnya yang benar-benar memang umum ya, yang sudah pernah juara dan sebagainya, itu mendapatkan jatah engine 7 engine setiap musim. Jadi sama catat nih, Cak, ada 7 engine setiap musim. Nah, 7 engine ini sampai harus bisa mengatur, karena kan saat ini kalau kita lihat memang untuk serinya sudah cukup panjang, ada 21 seri kalau kita lihat di musim MotoGP ini ya, 2022. Dan artinya apa? 7 engine itu sampean harus bisa benar-benar memaintain, menjaga supaya jangan menggunakan 7 engine, maka sampai akhir tahun ini sampean bisa menggunakan engine itu pada kondisi high performa. Jadi benar-benar pada kondisi yang top. Itu yang saat ini menjadi tantangan. 7 engine ini pada saat kita memulai musim ya, itu justru disegel. Ada 7 engine yang dihomologasi. Jadi kalau sampean ingin gini ya, maksudnya para tim MotoGP ini sudah menyerahkan engine mereka akhir tahun kemarin yang akan digunakan untuk musim depan. Artinya di tahun 2022 ini sudah ada namanya engine yang akan digunakan. Nah, engine ini diperiksa. Engine ini dicek benar-benar oleh tim daripada FIM. Engine 7 ini akan disegel. Nah, kecuali untuk tim konsensi, mereka mendapatkan 9 engine. Sebagai informasi buat sampean, siapa sih yang menggunakan atau mendapatkan status konsensi? Itu adalah Aprilia, Cak. Aprilia di tahun ini mendapatkan konsensi bisa menggunakan 9 engine. Kalau kita memang bedah secara detail ya, hanya Aprilia tahun ini yang mendapatkan konsensi 9 engine. Jadi berarti kan setiap seri sampean bisa benar-benar pada top level. Karena kan kalau engine sudah digunakan, pasti namanya ada reliability problem mungkin ya, kalau benar-benar tidak dijaga, atau mungkin performanya akan menurun. Nah, ini yang menjadi keuntungan bagi tim konsensi atau tim yang tidak pernah menang, yang ternyata di tahun ini Aprilia luar biasa. Tapi jangan salah, karena Aprilia walaupun memiliki hak menggunakan 9 mesin, mereka sudah memastikan akan tetap berusaha tahun ini hanya dibatasi secara internal aja nih ya, secara internal. Walaupun regulasi nggak masalah dia menggunakan 9 engine, tapi secara internal Aprilia sudah memutuskan bahwa mereka akan tetap menggunakan maksimal 7 engine. Supaya apa? Supaya tahun depan nggak kaget, Kang Mas. Karena kan tahun depan mereka sudah bukan lagi konsensi tim ya, mereka sudah menggunakan yang 7 engine. Jadi mereka supaya nggak kaget, saat ini mereka sudah langsung melakukan simulasi hanya 7 engine. Durability dari engine itu bisa tercermin dari tahun ini. Engine itu disegel, Cak. Dan sampean bisa menggunakan engine itu setelah dibuka. Artinya apa? Ketika sampai menggunakan engine yang pertama, satu engine itu biasanya bisa digunakan untuk 4.000 km. Jadi kalau kita menggunakan simulasi ya, 4.000 km itu berarti bisa digunakan untuk 3 atau 4 seri. Karena dalam kalkulasi ya, bukan bayangan, dalam kalkulasi kasar, rata-rata para pembalap tim itu menghabiskan 1.000 km dalam satu seri. Itu ya rata-rata ya, walaupun mungkin ada yang 1.100, 1.200, tapi rata-rata jika di total itu 1.200-an atau 1.000 sampai 1.200 km itu untuk satu seri. Artinya satu mesin, jika pada kondisi normal, mesin ini bisa digunakan hingga 3 atau 4 seri. Jadi itu bayangannya. Artinya apa? Kalau 7 engine untuk 21 seri ya cukup banget. Cuman masalahnya adalah ketika sama sudah buka engine yang pertama mungkin,
kemudian sampean merasa bahwa oh kita perlu nih engine kedua supaya hasil maksimal terus. Karena pasti ya namanya engine itu kan ada lifetime-nya, ada titik peak-nya, ada titik turunnya. Nah, pada saat ini kan gini Cak, ini kan mesin yang memang high RPM terus, mesin racing, mesin yang benar-benar di pressure luar biasa, high pressure, pokoknya stresnya sangat luar biasa, sehingga sampean jangan mikir gini, kok CWP cuma 4.000 gimana ya? Itu beda Cak sama harian. Kalau harian kan nggak digeber terus, ini kan mesin yang luar biasa, mentok terus nih ya, RPM-nya bisa sampai 14.000, kasarannya 16.000 high RPM-nya ya, teriakannya. Jadi memang sangat beda dibandingkan dengan mesin-mesin daily use. Oke? Nah, jadi engine ini akan dibuka. Kemudian kalau sudah dibuka, artinya ya harus dipakai. Jadi bisa aja ganti-gantian nih Cak, setelah dibuka sama gantian engine ini. Nah, kemudian engine ketiga akan dibuka lagi. Nah, menjadi masalah adalah ketika sama sudah membuka engine dan tiba-tiba semen crash, jeder. Nah, pada saat crash, kalau sasisnya rusak sih masih bisa diganti, Cak. Tapi kalau mesin rusak, itu yang menjadi masalah. Karena mesin tidak bisa diganti. Engine tidak bisa di-replace. Jadi sama harus menjaga betul ya, jangan sampai pecicilan. Makanya kalau ada sampai engine meleduk, meleduk, itu akan menjadi problem buat tim MotoGP. Dari sini teman sudah paham ya kira-kira ya mengenai engine ini. Jadi tim konsensi 9 engine, sementara tim yang sudah lainnya yang maksudnya gini, tim konsensi itu maksudnya tim yang tidak pernah menang, Cak. Tidak pernah podium, istilahnya benar-benar memang paceklik lah. Maka dia berhak menjadi tim konsensi dengan alokasi 9 engine satu musim. Sementara yang tim yang sudah established, yang ya biasa menang sebagainya, yang bisa podium dan sebagainya itu 7 engine. Jadi itu informasi engine dan engine. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana alokasi engine? Karena ternyata ketika IWB cek berdasarkan data, dilalah Cak, sudah banyak tim yang membuka engine-nya Cak. Dan juga ternyata tim Honda justru ada 2 engine yang tidak bisa digunakan karena rusak. Saya penasaran kan? Tenang Cak, kita akan bedah langsung video berikut ini Cak. Nah ini Kang Bro, ini adalah data yang sudah IWB siapkan buat sampean semuanya. Ini merupakan konfirmasi mesin yang sudah digunakan oleh para tim ataupun masih disegel serta sudah dibuka. Bahkan sudah dipensiunkan mesinnya karena rusak. Yang pertama kita akan pelan-pelan ya, lihat dari atas dulu. Ini adalah data yang IWB tarik dari MotoGP. Data yang IWB tarik secara official dari MotoGP sehingga semuanya akurat. Yang pertama, mesin ini adalah data setelah 11 seri dari 20 balapan, yang tersisa adalah 9 balapan. Kita bisa lihat bahwa ternyata Honda suffering, Cak. Honda paling menderita di sini karena kalau kita lihat dari data yang tersodor ini adalah Honda sudah mengalami kerusakan, ada 3 engine. Nah, kita pelan-pelan ya, kita akan bahas itu. Yang pasti kalau sampean memperhatikan di sini pasti sampean akan surprise karena loh, CWB tim satelit kok mendapatkan konsensi? Betul Cak, jadi konsensi ini based on manufacturer. Jadi berdasarkan manufakturnya atau pabrikannya, bukan berdasarkan dari satelit tim atau bukan dari factory tim. Namun yang dikonfirmasi adalah konsensi ini berdasarkan dari nama pabrikannya, jadi brandnya Cak. Jadi kalau Ducati udah berhasil podium beberapa kali atau menang, ya berarti akan ikut ketarik nih untuk tim-tim yang satelitnya. Jadi itu otomatis ya, jangan sampean bingung gitu ya. Sementara untuk Aprilia ini adalah satu-satunya pabrikan yang masih mencicipi konsensi. Artinya apa? Kalau kita lihat dari data engine di sini, bisa kita konfirmasi bahwa untuk Aprilia bisa mendapatkan 9 engine. Jadi mereka punya hak menggunakan 9 engine di saat lainnya 7 engine. Sambil perhatikan dari engine sini alokasinya ada 7 ya, ini 7 dan sebagainya. Dan hanya Aprilia yang memiliki 9 mesin. Nah, kita lihat dari sini. Dari atas dulu Cak. Ternyata bisa kita konfirmasi Honda suffering karena kalau kita perhatikan ternyata Nakagami sudah membuka 5 segel dari 7 engine yang ada. Jadi ini engine-nya sudah digunakan 5 engine Cak. Kalau sudah dibuka nih berarti ya udah, ini harus mereka maintain gitu kan, karena mereka gunakan engine ini. Dan ternyata dari 5 engine tersebut justru ada 3 yang sudah ditarik atau rusak, tidak bisa diapa-apain lagi. Ini memang cukup menarik, termasuk juga Alex Marquez. Honda ini sama-sama ya, jadi Alex Marquez juga mengalami kerusakan 3 mesin dari 5 segel, 5 mesin yang dibuka segelnya. Ada 7 engine dan 5 sudah dibuka tapi 3 rusak. Artinya mereka hanya punya 2 engine ini untuk digunakan sampai ya nggak tahu ya sampai berapa seri. Tapi yang jelas ini berarti mereka hanya memiliki sisa 2 engine lagi yang masih segelan. Sungguh mengejutkan ya, sebab mereka harus bisa maintain. Ini berarti mereka hanya memiliki
4 engine sampai akhir musim. Ini gila, Cak. Jadi inilah yang WB sebutkan semuanya bahwa Honda mengalami ya rada celaka juga sih. Cuman untungnya yang rusak ini adalah mesin untuk tim satelitnya ya. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sementara Alex Spargaro kita bisa lihat dan juga Maverick Vinales Aprilia, mereka juga membuka 5 segel engine dari 9 engine yang tersisa. Namun Aprilia memastikan bahwa mereka tidak akan menggunakan 9 engine, namun mereka berusaha tahun ini akan menggunakan 7 engine agar tahun depan, mereka kan sudah kehilangan konsensi nih, Cak, tahun depan. Mereka tidak kaget sehingga mereka tetap menggunakan simulasi hanya 7 engine ya. Itu konfirmasi dari tim Aprilia. Nah, dari 7 engine ini, dari 5 ya maksudnya, dari 5 segel yang sudah dibuka dan masih tersisa 4 engine secara official, ternyata mereka mengalami kerusakan satu mesin. Nah, ini kita bisa perhatikan di sini, termasuk juga ada Enea Bastianini yang juga membuka segel kelima dari 7 engine, dan juga Fabio Di Gianantonio sama ya, membuka 5 segel engine dari 7 alokasi yang mereka hak miliki ya. Jadi mereka punya hak miliki di musim ini, tapi juga sama, engine-nya ada kerusakan satu yang gak bisa dipakai. Kemudian Pol Espargaro Honda, ternyata Pol masih membuka 4 segel dari engine-nya sehingga tersisa 3 engine lagi dan hanya 1 yang rusak. Kemudian juga Marc Marquez sama ya, 4 engine dari 7 dan juga mengalami kerusakan 1 engine. Kemudian Brad Binder dari KTM sama, Cak. Jadi 4 juga ini segel yang dibuka dari 7 mesin dan 1 mesinnya sudah rusak, nggak bisa dipakai. Kemudian Miguel Oliveira, ngomong sampai susah Kang Mas, dari KTM. Jadi ada 4 engine dari 7 sama ya, dia jadi 1 yang rusak, 4 segel dibuka, artinya yang masih efektif dipakai mesinnya adalah 3. Dan juga Remy Gardner KTM sama, Cak ya. Jadi dari sini ternyata yang dibuka segelnya adalah 4, namun yang rusak 1, jadi masih sangat lega. Nah, ternyata Johann Zarco ini sama ya, artinya sama dengan yang atasnya, dengan Enea Bastianini dan sebagainya, termasuk Jorge Martin, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Jack Miller, Darin Binder, Andrea Dovizioso dari Yamaha pastinya, dan Darin Binder sama, 5 engine yang dibuka segelnya. Fabio Quartararo sama, Franco Morbidelli sama, Joan Mir hanya 4 yang dibuka segelnya, jadi masih ada 3 engine yang masih disegel, termasuk Alirhin sama, dan juga Raul Hernandez. Nah, ini Raul ini memang sedikit banget yang dibuka sebab dia kan sempat absen balap MotoGP, Cak, karena cedera. Jadi ini memang tidak masuk hitungan, dan ini yang sudah disebutkan ke sampean semuanya adalah yang dibuka segelnya namun tidak mengalami kerusakan apapun mesinnya. Jadi mesinnya masih fresh, masih bisa dipakai. Jadi kalau kita lihat tidak ditarik di sini, tidak ada yang ditarik, semuanya 0. Nah, ini adalah data terbaru buat sampean semuanya biar sampean tahu bagaimana ribetnya MotoGP, bagaimana rumitnya MotoGP, di mana sampean nggak hanya bisa langsung geber motor, tapi harus ada yang namanya kalkulasi manajemen engine, termasuk jangan sampai crash ya. Karena kalau kita lihat di sini, kerusakan yang dialami Honda diduga dari beberapa informasi karena banyak mengalami crash dan engine-nya tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa digunakan lagi sebab engine kan disegel, Cak, nggak bisa diutak-atik. Artinya apa? Ya udah, jika sampean crash resikonya adalah engine sampean akan rusak dan sampean tidak akan memiliki engine yang banyak, sehingga sampean harus hati-hati banget untuk balap di MotoGP. Itu informasi alokasi engine yang tersisa 9 seri lagi. Semoga berguna buat sampean, Cak. Nah, Kang Mas, wis jelas yo mengenai engine, dan sampean lihat bagaimana kondisi atau data yang bisa ke sampean semuanya tentang engine yang ternyata bahwa kalau kita lihat secara detail Honda yang saat ini banyak kehilangan engine-nya. Jadi rata-rata crash dan sebagainya, atau mungkin memang ada problem sehingga tidak bisa diperbaiki. Jadi itu yang saat ini menjadi masalah bagi tim Honda. Sementara kalau tim-tim lain memang cenderung aman ya, jadi nggak ada masalah. Ya, jadi itu aja informasi buat teman semuanya ya, sekilas mengenai engine, alokasi engine, dan kita lihat saja seperti apa balap MotoGP ini karena masih pertengahan musim. Dan kita lihat bahwa next pada MotoGP Silverstone ya di Inggris, di mana kita akan lihat bahwa Fabio Quartararo mendapatkan penalti. Kita juga lihat akan seperti apa nanti Yamaha. Kita akan lihat aja deh nanti, Cak. Oke? Jadi itu aja informasi. Benar-benar teman semuanya sudah terlalu panjang, dan seperti biasa teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali sama nyalakan lonceng, Cak. Dan juga jangan lupa pula sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.